ini kan udah hari Minggu. Tahu dong kita semua mau ngapain? Tahu dong Kak, hari ini kita mau Beribadah buat Tuhan Yesus. Iya betul banget. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau menyanyi dan menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan Yesus pokok. 1, 2, 3, go. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Nyanyikan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi nyanyikan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tunjuk diri sendiri. Yesus cintaku, tunjuk papi mami. Tunjuk Tuhan Yesus. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Nah sekarang adik-adik boleh duduk, karena kita mau menyembah nama Tuhan. Kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu.
Mari kita ulang dari awal ya. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kita sembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Thank you Jesus. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan. Haleluya. Biar ku mengenalmu lebih dalam dan lebih dekat Tuhan. Lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu Tuhan. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tentang isi hatimu. Tentang isi hatimu. Tentang isi hatimu. Haleluya. Iya adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami ya dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Happy New Year. Nah, adik-adik udah tahu kan kalau tahun ini adalah tahun integritas. Artinya, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan,
semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Sekarang kita baca ayat hafalan kita dulu ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, kasih itu apa sih? Kan ada lagunya tuh. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Terus tadi Kak Feby sama Kak Bibi juga udah nyanyiin lagunya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Berarti kita harus mengasihi sama kita seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Adik-adik, kakak mau kenalin kalian nih. Ada satu tokoh yang memiliki kasih yang besar kepada sesama karena ia telah meneladani kasihnya Tuhan Yesus. Mau tahu? Kalau mau tahu, coba duduknya yang rapi dulu. Kakak tunggu nih. Terus dibuka telinganya. Siap? Namanya adalah Bapak Stefanus. Bapak Stefanus ini terkenal baik dan dipilih untuk melayani. Ia dipilih untuk melayani karena tingkah lakunya dan perkataannya tidak bercela. Kebaikannya juga sudah terkenal kepada seluruh jemaat. Bapak Stefanus ini dipenuhi dengan karunia, kuasa, mujizat, dan tanda-tanda yang daripada Tuhan Yesus. Bapak Stefanus intim hidupnya sama Tuhan. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, hikmat yang daripada Tuhan Yesus, dan dia suka baca Alkitab loh. Siapa yang di sini suka baca Alkitab? Harus ya. Nah, Bapak Stefanus memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, sehingga dia menang berdebat dengan orang-orang Kirene dan Alexandria. Bapak Stefanus juga berani menyatakan yang benar dan menegur yang salah. Ia berani memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Adik-adik, kita sebagai murid Tuhan juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sama kayak Bapak Stefanus yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, Bapak Stefanus juga nggak disukai sama orang-orang Yahudi atau yang disebut Libertini, orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Ia nggak disukai karena orang-orang ini selalu nggak bisa menang melawan hikmat yang daripada Tuhan yang ada pada Bapak Stefanus. Sehingga mereka mengatakan kepada orang banyak kalau Bapak Stefanus itu telah mengeluarkan kata-kata hujat kepada Musa dan Allah. Padahal itu semua gak benar, bohong. Mereka memfitnah Bapak Stefanus. Orang-orang dan tua-tua, bahkan ahli-ahli Taurat mempercayainya dan menyeret Bapak Stefanus ke Mahkamah Agama. Sehingga Bapak Stefanus dijatuhi hukuman rajam batu, adik-adik. Pasti sakit ya. Tapi adik-adik tahu nggak respon Bapak Stefanus ketika ia dijatuhi hukuman? Apakah dia membenci orang-orang tersebut? Terus membalas orang-orang tersebut? Atau Bapak Stefanus memilih untuk mengampuni dan tetap mengasihi mereka? Iya, jawabannya Bapak Stefanus tetap mengasihi dan memilih untuk mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik, bahkan Bapak Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku dan janganlah
tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, Bapak Stefanus tetap mengasihi walaupun telah disakiti. Adik-adik, kita harus kayak gitu, punya kasih kepada sesama yang besar. Siapa yang di sini mau mengasihi teman-temannya? Walaupun dijahatin? Siapa yang di sini mau mengasihi keluarganya? Papa mamanya, saudara-saudaranya? Siapa yang di sini mau mengasihi musuhnya? Tuhan Yesus lihat loh ya, kita harus tetap mengasihi. Oke? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Sehingga orang-orang bisa melihat kalau di dalam kita ada kasih yang daripada Tuhan Yesus. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Kalian harus punya kasih yang daripada Tuhan itu ya. Oke? Sekarang kita berdoa ya. Sungguh-sungguh minta Roh Kudus untuk berikan kita kemampuan melepaskan pengampunan dan mengasihi semua orang. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan mau supaya kami semua memiliki hati yang penuh dengan kasih. Hati yang seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, supaya kami boleh mengasihi mereka, supaya kami boleh serupa sama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, yuk kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan ulat tidak akan mendekati kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak teratup dengan batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, jangan ditutup dulu YouTube-nya, kita masih mau berdoa dulu. Yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, boleh kami mengasihi sesama kami Tuhan. Boleh kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Ajari kasih yang daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Engkau yang tuntun setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan yang membimbing kami Tuhan, dari Opa Niko, dari Pak Samuel Gunawan dan juga Pak Herlambang. Tuhan yang sertai mereka, Engkau yang lindungi, jagai kesehatan dan keamanan hidup mereka, Engkau yang juga lindungi keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan sembuhkan Indonesia dari penyakit corona Tuhan. Tuhan yang akan pulihkan Tuhan setiap aspek yang ada di Indonesia, baik dari perekonomiannya Tuhan maupun keamanannya juga Tuhan. Engkau yang jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Tuhan, meskipun kami tidak datang Tuhan ke sekolah Tuhan, kami belajar dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami boleh Tuhan belajar dengan baik Tuhan di rumah, melalui online Tuhan. Engkau yang urapi setiap kami, Engkau yang urapi juga guru-guru kami yang mengajarkan kami Tuhan. Tuhan, kami tolak semua roh-roh yang membuat kami gak bisa duduk diam, roh yang membuat kami gak bisa fokus untuk belajar Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan. Kau yang jagai kesehatan dan keselamatan keluarga kami Tuhan. Jauhkan Tuhan dari yang jahat ya Tuhan Yesus. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.